semua orang yang mengikuti pesan saya ini harus mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhir agar supaya dapat mengerti dengan baik dan benar. Saya selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal penting kaitannya dengan kegiatan tanggal 1 Juni tahun 2024 hari ini sebagai berikut. Tuhan adalah gembala kami. Shalom, damai sejahtera dari Bapa Yahweh Elohim Israel dalam kemuliaan Yesus Masih dan kuasa Roh Kudus bersama saudara-saudari rakyat bangsa Malaysia Barat dan rakyat bangsa Indonesia sekalian. Pesan politik pada tanggal 1 Juni tahun 2024 hari ini saya tujukan kepada seluruh rakyat bangsa Malaysia Barat dan pemerintah penjajah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya berharap agar supaya semua orang yang mengikuti pesan saya ini harus mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhir agar supaya dapat mengerti dengan baik dan benar. Sehingga ikut juga memberikan solusi yang kiranya dapat berguna untuk penyelesaian menyeluruh secara damai kasus kemerdekaan Malaysia Barat. Pada momen hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024, bangsa Indonesia mungkin saja merayakan Hari Kesaktian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pada hari yang sama, kami bangsa Malaysia Barat dengan amat sangat menyesal, tetapi terpaksa kami harus menurunkan bendera Indonesia merah putih dengan hormat di atas tanah air kami, Malaysia Barat. Dan kami akan menggantikannya dengan bendera kami, bendera negara Republik Indonesia, yaitu bendera perdamaian salib Kristus bintang 14 hasil konstruksi Dr. Tobajai PMPA PhD. Berkenaan dengan aksi tersebut, maka perkenankan saya selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal penting kaitannya dengan kegiatan tanggal 1 Juni tahun 2024 hari ini sebagai berikut. Yang pertama, makna kegiatan penurunan bendera Indonesia merah putih pada hari ini tanggal 1 Juni tahun 2024 merupakan tindakan protes yang lahir dari kecerdasan berpikir Presiden Malaysia Barat dan juga merupakan suatu tindakan cerdas yang lebih terhormat, manusiawi dan bermartabat guna memaksa pemerintah penjajah Indonesia untuk mengedepankan penyelesaian menyeluruh kemerdekaan Malaysia Barat dengan segera secara damai seturut dengan moto kami, Tuhan adalah gembala kami. Dan sekaligus mengingatkan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Saudara Insinyur Joko Widodo agar jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli, dan jangan pura-pura bodoh, dan juga jangan pura-pura lupa kepada proklamasi kemerdekaan bangsa Malaysia Barat tanggal 14 Desember tahun 1988 di lapangan sepak bola Mandala, Jayapura, ibu kota Provinsi Irian Jaya pada waktu itu, sekarang Provinsi Papua. Saya ingatkan kembali Saudara Joko Widodo agar jangan pernah pura-pura lupa, jangan pernah pura-pura tuli lagi. Ingat itu. Jangan tunjukkan kedegilan dan kekerdilan jiwa Anda di depan rakyat bangsa Indonesia di zaman modern ini. Dan mau tetap mempertahankan sistem penjajahan di zaman batu sampai saat ini. Ingat, itu amat sangat mempermalukan bangsa besar yang namanya Indonesia Raya ini. Anda, Saudara Joko Widodo, perlu ketahui bahwa meskipun para pelaku proklamasi 14 Desember tahun 1988 ditembaki di tengah lapangan Mandala, tetapi tidak ada satupun dari para pelaku proklamasi itu yang kena tembak mati dari tentara pasukan Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih pada waktu itu, Mayor Jenderal Raja Kabus Sembiring Meliala, bersama seluruh jajarannya sangat terkagum-kagum atas peristiwa bergensi itu. Setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri 6 karung 10 kilo penuh dengan kelonsong peluru yang jatuh ke tanah setelah mengenai badan para pelaku proklamasi itu. Tetapi tidak ada satupun yang mati, tidak ada satupun yang kena luka, tidak ada satupun yang kulitnya lecet karena kena peluru. Mayor Jenderal Raja Kamus Sembiring dan jajarannya hanya mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh para pelaku proklamasi kemerdekaan Malaysia Barat tanggal 14 Desember tahun 1988 itu amat sangat dahsyat. Para pelaku proklamasi itu masih ada yang hidup sampai sekarang dan mereka adalah saksi hidup dari peristiwa itu. Tidak ada satu peristiwa proklamasi kemerdekaan satu bangsa pun di dunia ini yang berhasil dilaksanakan tanpa pengorbanan nyawa sama seperti proklamasi 14 Desember tahun 1988 itu. Ini adalah satu mujizat yang sungguh amat sangat dahsyat.
dan dahsyat. Tuhan yang adalah gembala kami, itulah yang mengawal dan menyertai seluruh peserta proklamasi. Sungguh amat dahsyat. Saya mau tegaskan di sini bahwa gelombang reformasi yang berhasil meruntuhkan taring rejim Soeharto itu sesungguhnya dimulai dari Jayapura, ibu kota Provinsi Irian Jaya pada waktu itu, Provinsi Papua sekarang, pada tanggal 14 Desember tahun 1988. Nanti 10 tahun kemudian barulah dilanjutkan oleh teman-teman di Jakarta, diantaranya adalah Profesor Dr. Amin Rais, Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dr. Mokhtar Pakpahan, Dian Damayanti, dan lain-lainnya, dan berhasil membuat Soeharto bertekuk lutut. Oleh karena itu, saya selaku Presiden Republik Indonesia Barat meminta dengan hormat, tetapi sangat, agar supaya saudara Joko Widodo jangan pura-pura tuli sekali lagi. Jangan pura-pura tuli dan lupa. Pikiranmu itu harus terbuka dan jangan terlalu kurus dalam melihat dan menyelesaikan kasus kemerdekaan Indonesia Barat. Ingat, metode kekerasan senjata tidak akan pernah menyelesaikan masalah Indonesia Barat dengan baik, karena akan menanamkan benih-benih kebencian dan dendam kesumat dalam hati kedua bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia Barat. Oleh karena itu kami tawarkan solusi cerdasnya untuk menyelesaikan kasus kemerdekaan Indonesia Barat dengan damai agar pemerintah Indonesia dapat keluar meninggalkan Indonesia Barat tanpa Indonesia harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia Barat. Solusi damai tersebut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia Barat tanggal 14 Desember tahun 1988 oleh Dr. Tom Waigai dengan bendera perdamaian salib Kristus bintang 14. Di luar dari tawaran ini tidak ada jalan keluar. Camkan baik-baik, hai pemerintah penjajah Indonesia dan hai seluruh rakyat Indonesia Barat sendiri. Jadi makna proklamasi kemerdekaan 14 Desember tahun 1988 sesungguhnya adalah menolong pemerintah penjajah Indonesia keluar dari Indonesia Barat tanpa harus minta maaf. Yang kedua, makna berikut dari aksi penurunan bendera penjajah Indonesia merah putih hari ini tanggal 1 Mei tahun 2024 adalah menentang dan sekaligus menantang pemerintah penjajah Indonesia, sekali lagi menantang pemerintah penjajah Indonesia untuk melihat seberapa besar kebesaran jiwa bangsa besar yang namanya Indonesia Raya ini. Apakah pemerintah Indonesia mampu untuk menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia Barat dengan jiwa yang besar atau tidak? Saya merasa lebih terhormat apabila pemerintah Indonesia sebagai negara perwalian yang harus menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia Barat. Dan itu akan menaikkan reputasi dan nama besar pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Daripada nanti ditekan oleh Amerika baru Indonesia menyerahkan kedaulatan. Itu berarti pemerintah Indonesia yang besar ini terkesan sangat kerdil dan berjiwa dalam jiwa mereka. Sangat kerdil dalam jiwa mereka. Dan terkesan juga digurui baru dilaksanakan. Yang ketiga, makna berikut dari aksi penurunan bendera penjajah Indonesia pada hari ini tanggal 1 Juni tahun 2024 sesungguhnya merupakan bentuk penghargaan setinggi-tingginya kepada semua para pejuang dan rakyat tak berdosa yang mati dibunuh tanpa salah di antara dua bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan Indonesia Barat. Sekali lagi, rakyat yang dibunuh tanpa salah di antara dua bangsa, yaitu bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia Barat. Tetapi juga kami harus patut bersyukur atas karya agung Tuhan yang telah menyelamatkan kami untuk tetap berdiri di jalan pembebasan ini. Meskipun untuk itu kami telah kehilangan banyak sekali pengorbanan nyawa dan harta benda. Sudah terlalu banyak pengorbanan untuk kemerdekaan ini. Banyak sudah pengejaran, penangkapan, penyiksaan semena-mena. Dan setelah itu pembunuhan yang sudah terjadi di depan mata kita semua. Banyak sudah air mata negeri ini yang terus mengalir, segar, tiada hentinya. Kita juga baru saja menyaksikan video penyiksaan terhadap penjajah tentara Indonesia. Kita juga pernah menyaksikan video penyiksaan tentara Indonesia terhadap saudara kita Devinus Kogoya pada tanggal 21 Maret tahun 2024 yang mengedepankan seluruh dunia, menggemparkan seluruh dunia dan terus menggemparkan seluruh dunia, viral di mana-mana. Dan berselang beberapa hari penangkapan penyiksaan terhadap saudara Ananias Manajadi Manokwari. Lalu berselang beberapa saat kemudian, salah satu komandan di bawah pimpinan Denianus Magayogi juga dikejar dan ditembak. Setelah itu lewat 1 hari atau beberapa hari kemudian, kurang lebih salah satu saudara yang baru saja pulang berburu ditembak lagi oleh 3 orang polisi di Arso. Dan hampir setiap hari kita terus diburu dan dibunuh. Sebelum itu terjadi di Jahukimo di distrik DKI pada hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. TNI Polri menangkap dan menyiksa serta membunuh 3 orang pemuda tanpa senjata dengan tuduhan sebagai anggota OPM. Saudara-saudara rakyat dan bangsaku yang terkasih, bagi bangsa atau orang benar ada jaminannya sesuai iman percaya kita dalam Alkitab bahwa dalam segala hal kami ditindas memang, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan
namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang adalah gembala kami itu juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus pasal 4 ayat 8-10. Sebagai Presiden Melanesia Barat yang bertanggung jawab atas semua peristiwa hari ini, terlalu yakin bahwa peristiwa penurunan bendera penjajah merah putih hari ini akan mengganggu pikiran dan batin pemerintah penjajah Indonesia untuk segera mengambil tindakan guna membawa suatu perubahan baru dalam seluruh aspek kehidupan perjuangan politik menuju kemerdekaan Melanesia Barat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perlu kami tegaskan juga di sini bahwa peristiwa bersejarah yang diluncurkan pada hari ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat kami terhadap pemerintah Indonesia, melainkan merupakan terobosan baru untuk segera mengakhiri setiap peristiwa baku bunuh. Sekali lagi, untuk mengakhiri setiap peristiwa baku bunuh berkepanjangan di antara dua bangsa sejak perang perjuangan kemerdekaan berlangsung tahun 1960-an di bawah ideologi Bintang Kejora buatan Belanda kolonial sampai hari ini tidak ada hasilnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, maka dari aksi penurunan bendera penjajah Indonesia merah putih tanggal 1 Juni tahun 2024 hari ini juga sebagai tanda bahwa kekuasaan ideologi kolonial Indonesia di atas tanah air kami ini akan segera berakhir dan ditandai dengan penurunan bendera kolonial merah putih dan dinaikannya bendera perdamaian salib Kristus bintang 14 pada hari ini, dan sekaligus kami menunjukkan kepada dunia identitas kami sebagai bangsa Melanesia Barat yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bendera merah putih adalah identitas bangsa Indonesia dan kami bukan bangsa Indonesia. Sekali lagi, kami bukan bangsa Indonesia. Identitas kami adalah bendera Melanesia Barat. Dalam pesan saya ini, saya juga mengulangi kembali tema sentral yang pernah menjadi pesan politik pada HUT ke-32 kemerdekaan Melanesia Barat tanggal 14 September tahun 2020 yang lalu, bahwa Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika. Indonesia juga keluar dari Melanesia Barat karena Amerika. Tema sentral yang menjadi pesan politik tersebut bukan hanya sekedar pelabelan, tetapi sesungguhnya mengungkapkan tentang status wilayah Melanesia Barat yang menjadi ladang pembantaian or killing field by Indonesia Army and Police for more than 59 years, 59 tahun. Amerika Serikat adalah negara superpower yang punya andil terbesar dalam pembantaian orang asli Melanesia Barat di bawah kendali Direktur Central Intelligence of America Allen Dulles, termasuk rencana Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang lebih memihak kepada Soekarno daripada Belanda. Tetapi rencana Presiden USA ini sangat bertentangan dengan strategi Allen Dulles karena mengincar kekayaan Melanesia Barat yang dijuluki sebagai daerah jajahan terkaya di dunia. Freeport sebagai contoh misalnya dan lain-lain. Apabila kaset tentang sejarah Melanesia Barat ini diputar kembali, maka Amerika Serikat sebagai negara besar seharusnya merasa sangat-sangat malu terhadap rakyat bangsa Melanesia Barat yang pada waktu itu masih buta politik, buta hukum, dan buta ilmu pengetahuan atas perbuatan tindakan kemanusiaan tidak manusiawi oleh Amerika Serikat selama 59 tahun ini. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa sesungguhnya Amerika Serikat yang menjajah Melanesia Barat, sedangkan Indonesia adalah penjaga kebunnya Amerika Serikat. Sekali lagi, Indonesia hanyalah penjaga kebunnya Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya Dr. Andos Nepti Manggorai Paiki, Presiden Negara Republik Indonesia, meminta dengan hormat, tetapi sangat semoga pesan politik pada hari ini suatu saat dapat didengar oleh Bapak Presiden Amerika Serikat di waktu-waktu yang akan datang, setelah terpilih dan mengevaluasi sejarah masa lalu Allen Dulles dan Presiden John F. Kennedy, dan mengambil keputusan secara adil demi harga diri bangsa Indonesia, demi harga diri bangsa Amerika Serikat, dengan menyingkirkan Indonesia dari Melanesia Barat, dan kontrak kerja politik atau PT Freeport perlu diperbaharui dan ditandatangani dengan pemerintah negara Republik Indonesia sebagai pemilik dan bukan dengan pemerintah Indonesia. Semoga pesan politik singkat ini boleh menggugah hati seluruh rakyat bangsa Amerika Serikat dan secara khusus Bapak Presiden Amerika Serikat bersatu dengan rakyat Amerika Serikat untuk menyingkirkan Indonesia dari Melanesia Barat. Karena Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika, Indonesia keluar dari Melanesia Barat juga karena Amerika. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menghimbau seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat dan Indonesia, dan secara khusus kepada pasukan perdamaian Markas Nabire, bahwa proklamasi kemerdekaan Melanesia Barat tanggal 14 Desember 1988 di lapangan sepak bola Mandala, pusat kota Jayapura oleh Dr. Tom Baingai adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan semua pihak yang bertikai dan baku bunuh sampai hari ini. Kedua,
Proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Melanesia Barat dari pembunuhan orang asli Melanesia Barat yang sedang berlangsung sampai dengan sekarang. Ketiga, proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 adalah milik seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat. 4. Proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 solusi terbaik menyelamatkan kedua bangsa dari baku bunuh yang berkepanjangan hingga saat ini. 5. Negara Republik Melanesia adalah milik seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat. 6. Negara Republik Melanesia milik kita bersama. Oleh karena itu, saya sekali lagi menghimbau semua elemen masyarakat untuk berhenti dari kebingungan Anda mencari-cari pola meraih kemerdekaan Anda. Melainkan mari bergabung dan bersatu dengan kami. Meraih kemerdekaan berdasarkan proklamasi kemerdekaan Melanesia Barat tanggal 14 Desember tahun 1988. Sekarang ini Indonesia sedang menunggu Anda semua untuk segera bangkit dari tidur Anda yang sudah terlalu lama karena kurang memahami politik Anda sendiri dengan benar. Ingat dan sekali lagi ingat bahwa jika Anda tidak mengerti politik Anda, maka Anda sendiri yang salah. Dan itu berarti bahwa Anda sendiri yang memberi kesempatan kepada Indonesia dan Amerika untuk makan hasil kekayaanmu di atas tanah airnya. Oleh karena itu, jika Anda mau merdeka sekarang, maka segera tampilkan pemimpinmu yang bertanggung jawab atas politik perjuangan kita mulai dari hari ini, sekarang dan bukan besok. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika. Indonesia keluar dari Melanesia Barat karena Amerika. Demikian pesan kami. God bless best Melanesia. Tanggal 1 Juni 2024. Negara Republik Melanesia. Chapter tanda. Dr. Andos Septin Memurai Paiki. President. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.